jawab ya, sama kok pengalaman kakak ini. Dulu tuh aku pun berbisnis dari SMK, pernah nggak diizinin sama orang tua karena lah buat apa gitu. Belajar itu fokus buat belajar aja, nyari uang sama orang tua, tapi aku nggak mau, tapi aku tetap jalanin bisnis itu. Nah, gimana sih menurut Kak Iha cara mengembalikan kepercayaan pelanggan yang sempat hilang? Dulu pun aku banyak teman-teman pelanggan, dan dulu pun aku pernah pernah hilang pelanggannya. Aku bangkit lagi dan aku memulainya itu dengan cara membuat bisnis kita itu berbeda, lebih menarik ya, lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kita cuman jualan aja statusnya, jangan ya teman-teman, tapi kita harus selingin dengan kegiatan-kegiatan kita biar orang lain tuh menarik gitu. Baik, bisnis apa yang cocok untuk ditekuni para pelajar dan mahasiswa? Banyak banget yang nanya ke aku tuh, apa sih yang cocok untuk mahasiswa dan pelajar? Kita lihat kondisi lingkungan kita, teman-teman. Kan kita seorang pelajar ya, masih namanya punya kewajiban untuk belajar. Coba cari bisnis yang tidak mengganggu belajar kita. Ya, banyak sebenarnya tuh bisnis yang tidak mengganggu. Kalau misal kayak jualan-jualan gitu, jualan online, apalagi kan teknologi sudah semakin canggih ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kok kadang aku suka keganggu belajarnya karena ngejalanin bisnis. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita ya. Banyak orang-orang di luaran sana yang ngeluh karena bisnisnya sendiri. Sebenarnya bukan salah bisnisnya, tapi salah dari orangnya. Bagaimana menciptakan karakter seorang dalam berbisnis, teman-teman. Kita itu harus mempunyai karakter yang baik ya. Kita harus menghargai diri sendiri dulu sebelum kita menghargai orang lain. Karakter pembisnis itu yang pertama disiplin diri. Kita harus punya namanya disiplin waktu, disiplin tenaga, pokoknya disiplin ya. Yang kedua itu harus manfaatkan waktu. Seorang pembisnis itu jangan namanya menunda-nunda pekerjaan. Kalau misalnya kita menunda pekerjaan sekali aja, kesananya juga kita akan males ngerjain bisnisnya, teman-teman. Nah, terakhir itu menurut aku tuh kita itu harus punya attitude tinggi ya. Attitude itu penting banget dalam berbisnis. Kalau misalnya mau kita ketemu orang, mau ketemu customer atau klien, harus punya cara-cara yang baik buat ketemu mereka, nyapa mereka, senyum, sapa, salam, itu termasuk attitude, teman-teman. Ya, jadi di bisnis itu penting banget yang namanya attitude. Nah teman-teman, selama aku menjalankan bisnis banyak banget namanya permasalahan. Pernah ditinggalin member aku sendiri, pernah dijelek-jelekin karena bisnis jualan, pernah dikatain sales juga. Tapi aku nggak pernah loh teman-teman berpikiran negatif sama orang-orang itu gitu yang udah ngatain aku. Pokoknya positive thinking aja ya, karena tadi yang aku bilang, karena pikiran positif itu akan mendapatkan hal-hal positif juga, dan sebaliknya jangan pernah kita berpikiran negatif. Jurus-jurus pemasaran aku sih sama aja kayak yang lain, tapi aku membedakan ya dari yang lain tuh pakai emot-emot gitu, pokoknya diedit-edit gitu ya pemasarannya biar mereka itu menarik. Terus aku tuh kalau misalnya posting jualan tuh aku juga nggak lupa untuk posting diri aku gitu, aku lagi di mana nih teman-teman gitu ya. Jadi kayak selebgram, sebenarnya aku bukan selebgram tapi sok-sokan ya, biar orang-orang tuh tertarik, oh ini jualannya rame terus ya, menarik banget gitu. Jadi ke orang-orang tuh mau gitu buat ngeliatin snap kita untuk mau beli ke kita dan mau nanya-nanya produk kita gitu, teman-teman. Resiko apa saja sih yang sering muncul di kalangan perwirausaha? Pribadi sendiri sih yang sering muncul itu omset ya teman-teman, permasalahan tentang omset. Karena kadang naik turun ya, nggak stabil gitu, kadang lagi naik-naik, lagi turun-turun ya, tergantung kitanya yang menyelesaikannya. Terus permasalahan yang sering muncul sih karena mood ya, biasanya mood. Kadang kita kalau misalnya ngelihat rumput tetangga sebelah itu kayaknya kelihatan hijau aja ya, suka ke kitanya, iko dia lebih sukses dari kita ya gitu. Kadang suka mikir gitu teman-teman, itu bikin hati kadang down. Tapi jangan berlarut larut ya permasalahannya. Kalau misalnya ada pikiran negatif, cukup dipikirin 1 menit aja, selebihnya jangan kita dipikirin. Kita ngelihat ya rumput lain hijau, kita galaunya 1 bulan, jangan ya teman-teman. Tapi cukup kita pikirin beberapa menit aja dan lalu bangkit lagi ya. Nah, berwirausaha itu kita harus punya berani ya teman-teman, berani untuk mengeluarkan modal besar ya, karena itu tuh akan menjadi investasi ke depannya. Tapi untuk pelajar, coba deh cari bisnis atau wirausaha yang bermodalkan kecil tapi peluang untuk
ke depan nanti ya. Cari, pokoknya kita itu harus pintar-pintar cari wirausaha yang bisa menyesuaikan diri kita ya. Kalau kita udah mampu untuk mengeluarkan modal besar karena berpotensi untuk peluang yang besar juga, apa salahnya. Tapi kalau misalnya kita masih belajar, kita cari wirausaha yang bermodalkan kecil tapi mempunyai potensi yang besar untuk kedepannya ya. Teman-teman, dulu tuh aku pernah ngejalanin bisnis tuh 2, tapi semuanya tuh nggak berkembang dan nggak berpotensi ke depannya, malah berantakan gitu. Nah dari situ aku mikir lagi, kok gini banget ya bisnis terus aku suka nanya ke orang-orang, coba deh kamu fokus ke satu bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita fokus satu bisnis, kita tuh fokusnya ke satu bisnis dan kita mau mengembangkan bisnis itu lebih jauh gitu ya. Kuncinya itu setia deh teman-teman, setia sama konsisten ya. Terus sama gak gampang nyerah. Dulu tuh aku pernah nyerah di bisnis karena udahlah gini-gini banget ya bisnis, capek gitu. Tapi kita harus ingat lagi sama mimpi, sama impian, sama dream yang kita tulis tadi. Aku di situ nulis pengen kuliah, ya ampun ini pengen kuliah tapi belum punya apa-apa. Dari situ aku mulai bangkit lagi, mulai mau ngerjain bisnis itu dan memilih untuk satu bisnis itu ya. Teman-teman, sebelumnya kan tadi aku udah cerita ya kenapa aku mau bisnis dan kenapa sih kita harus berbisnis. Nah, banyak banget di sini tuh, di dunia itu orang-orang produktif, orang-orang pintar ya teman-teman, udah banyak banget dan banyak banget pengangguran. Berbisnis ini adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko pengangguran yang banyak. Coba deh bayangin orang yang kerja di perusahaan dan orang yang berbisnis. Orang yang bekerja perusahaan udah 4 tahun, kerjanya sebulan tuh udah 4 juta. Tapi gitu-gitu aja teman-teman yang aku lihat tuh dari pengalaman aku. Tapi orang yang berbisnis berpuluh-puluh tahun, udah 4 tahun, berapa tahun, semakin hari itu omsetnya semakin tinggi. Bukan stuck di situ-situ aja. Itu enaknya berbisnis. Kita punya omset yang bisa semakin banyak. Nah, pastinya pernah mengalami pasang surut ya Kak. Itu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu kita harus ingat lagi ke impian deh. Pokoknya kalau misalnya mau galau, lagi pasang surut di bisnis, harus ingat mimpi lagi. Dan kita harus nge-upgrade usaha kita itu, apa sih yang kurang, harus ada evaluasi diri. Apa sih yang membuat omset kita ini turun ya. Jadi harus ada evaluasi ke diri kita juga gitu. Teman-teman, dulu tuh aku menjalankan bisnis itu nggak ada niat sama sekali ya, tanpa niat. Tapi aku ngeliat teman-teman aku tuh pada berbisnis ini itu, jadi dari situ aku niat nih, aku udah mulai muncul niat pengen kayak mereka, pengen lihat dari lingkungan sekitar aku tuh udah pada berbisnis, udah pada pegang uang sendiri di usia muda. Dan dari situ aku udah punya niat, baru niat ya, tapi aku belum punya action. Nah, action itu aku tumbuh tuh dari sebuah mimpi teman-teman. Aku tuh punya mimpi tuh yang benar-benar kuat banget. Dari situ aku mau action, aku mau terjun langsung, aku mau gimana sih rasanya jadi pembisnis gitu teman-teman. Jadi dari semua banyak pertanyaan tuh kita kembali lagi ke niat kita. Kenapa aku kasih punya impian itu di awal? Karena kita itu harus berbisnis itu harus punya impian teman-teman, impian yang kuat, impian yang benar-benar harus kita capai, bukan cuma angan-angan biasa. Cara kita membaca usaha apa yang cocok untuk kita jalani. Nah, kalau misalnya mencari bisnis atau usaha itu kita lihat fashion kita. Kita baca kita itu kayak gimana sih, dan baca lingkungan sekitar tuh kayak gimana ya. Jadi kalau misalnya kita milih bisnis sesuai fashion kita, jadi kita jalannya tuh enjoy gitu ya. Jadi nyaman ke diri kita, buat kita nyaman dulu ke bisnis kita yang jalanin ya. Terus, dan jika sudah menjalani usaha kita mengalami penurunan, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan usaha kita jika usaha kita menurun? Kita mau action. Nah, ini pentingnya action. Kita mau baca dunia luar, kita mau kenalan sama wirausaha yang lainnya. Nah, dari situ kita sama-sama sharing apa sih permasalahan di usaha mereka, di usaha kita. Jadi dari situ kita punya namanya modal sosialisasi yang tinggi. Sosialisasi yang tinggi itu, dari sosialisasi tinggi kita tahu bagaimana kita bisa menjawab permasalahan yang kita alami gitu. Kita punya jawaban dari permasalahan bisnis kita itu. Jadi kita terus pinter action, pinter sosialisasi di lingkungan ya. Jangan stuck di situ-situ aja.